Pernahkah Anda membayangkan apa yang mengintai di terowongan terdalam, tempat di mana cahaya tak pernah berani menyentuh? Dan pernahkah Anda mendengar tentang Lærdal Norwegia, salah satu jebakan maut bawah tanah paling mengerikan di dunia? Di tempat-tempat mustahil ini, setiap hembusan napas Anda direnggut oleh kegelapan abadi yang penuh kekerasan. Bukan sekadar terowongan buatan manusia, ini adalah terowongan hidup yang lapar, siap menelan siapapun yang berani melewatinya. Berikut adalah 14 terowongan paling berbahaya di dunia. Penuh dengan bahaya tak terlihat dan misteri yang menggigit tulang. Begitu roda mobil Anda meluncur memasuki mulut terowongan, panorama indah Chamonix langsung lenyap, tertelan oleh lorong raksasa buatan manusia yang gelap dan mencekam. Anda sedang berada di ketinggian sekitar 1.300 meter, namun di atas kepala terdapat lebih dari 2.000 meter batuan granit padat yang siap menghimpit. Cahaya kuning redup yang membentang tanpa akhir menciptakan ilusi aneh, seolah Anda sedang ditarik masuk ke dimensi tak berbatas. Mengapa terowongan ini begitu berbahaya? Tragedi tahun 1999 menjadi pengingat pahit. Sebuah truk pickup terbakar hebat, mengubah terowongan menjadi tungku raksasa dengan suhu mencapai 1000 derajat Celcius. Merebut nyawa 39 orang. Untuk itu, Anda wajib menjaga jarak minimal 150 meter dari kendaraan di depan. Satu pelanggaran saja, sensor dan kamera langsung memberikan peringatan keras. Memasuki terowongan Salang di Afghanistan terasa sangat berbeda dari terowongan modern di Eropa atau Jepang. Anda seolah melangkah masuk ke dalam gua raksasa buatan manusia yang gelap dan liar. Penerangan di dalamnya sering berkedip-kedip atau bahkan mati total. Hanya lampu depan mobil Anda yang bisa menembus kegelapan pekat. Namun udara adalah musuh paling mematikan. Karena ventilasi yang sangat buruk, asap knalpot truk-truk tua terperangkap di lorong menciptakan kabut beracun yang tebal. Bau diesel menyengat menusuk hidung, sementara panas menyengat dari ratusan mesin yang berjalan pelan membuat dada terasa sesak. Satu kesalahan kecil atau kerusakan mesin saja sudah cukup melumpuhkan seluruh terowongan selama berjam-jam. Apa pendapat Anda tentang terowongan paling mengerikan ini? Tinggalkan komentar di bawah. Bayangkan, Anda melaju dengan kereta cepat di dalam terowongan baja dan beton yang kokoh, tepat 100 meter di bawah dasar laut. Di atas kepala Anda, jutaan ton air laut Selat Tsugaru yang bergolak siap menghancurkan segalanya kapan saja. Sensasi sesak napas itu nyata, tak bisa ditolak meski dibalik kaca tempered tebal. Pembangunan terowongan ini selama 24 tahun bukan sekadar proyek teknik, melainkan medan perang sesungguhnya. Para insinyur harus bertarung melawan kantong-kantong air bawah tanah raksasa dan garis patahan geologis yang sewaktu-waktu bisa runtuh. 34 pekerja tewas di kedalaman gelap itu demi menyelesaikan terowongan mematikan ini. Begitu memasuki terowongan ini, setiap tarikan napas Anda langsung dipenuhi rasa logam dingin bercampur bau bahan bakar diesel yang menyengat. Tak lama kemudian, oksigen terasa seperti kemewahan langka. Dada terasa sesak dan naluri bertahan hidup pun bangkit dengan liar. Yang paling mengerikan bukan dinding terowongan, melainkan apa yang tersembunyi di bawah roda kendaraan Anda. Permukaan terowongan Anzop sering tergenang air keruh yang gelap, menyembunyikan lubang runtuhan dalam yang mematikan. Anda tak pernah tahu kapan roda mobil akan terperosok. Di beberapa titik, air bisa mencapai setengah tinggi mobil, mengubah perjalanan menjadi ladang ranjau yang sesungguhnya. Jika kendaraan mogok di sini, Anda benar-benar terjebak jarak pandang nyaris nol dan bantuan terasa mustahil. Saat Anda memasuki salah satu dari 4 terowongan yang melintasi perbukitan Berkeley, sensasi pertama yang menyergap bukan cahaya, melainkan perubahan tekanan udara yang mendadak dan mencekam. Dengan panjang lebih dari 1 kilometer, terowongan Caldecott langsung membuat Anda merasa terisolasi total dari dunia luar. Bagi penderita klaustrofobia, pengalaman ini benar-benar menyiksa. Dinding beton abu-abu yang dingin dan tanpa akhir seolah menghimpit dari segala arah.
Jika Anda menggali lebih dalam, duri terbesar dari terowongan ini adalah tragedi mengerikan tahun 1982. Sebuah truk bahan bakar meledak dan terbakar hebat di terowongan nomor 3, mengubah lorong tersebut menjadi neraka api raksasa yang melahap banyak nyawa. Dengan panjang sekitar 6,4 km, terowongan tower memang tidak termasuk yang terpanjang. Namun begitu Anda memasukinya, udara pengap langsung menyergap, sementara cahaya kuning pucat yang memuakan menyinari segalanya dengan nuansa mengerikan. Setiap deru mesin mobil memantul keras dari dinding beton abu-abu, berubah menjadi gemuruh tanpa henti yang memekakan telinga di tengah tempat-tempat mustahil. Di sini Anda kehilangan segala rasa waktu dan arah. Hanya garis marka jalan dan lampu belakang mobil di depan yang menjadi satu-satunya kompas Anda. Mengemudi lurus dengan kecepatan konstan sangat mudah memicu hipnosis jalan raya. Hanya 1 detik kelengahan dan tragedi maut bisa langsung menyambut Anda. Pernahkah Anda membayangkan mengemudi tanpa henti selama 20 menit di dalam kegelapan pekat bawah tanah di terowongan Lærdal, Norwegia? Sensasi itu nyata dan sangat adiktif. Deru ban yang bergema di lorong tertutup menciptakan irama mencekam sekaligus mendebarkan, membuat hati berdegup kencang. Keajaiban terowongan sepanjang 24,5 km ini terletak pada desain brilian para insinyur Norwegia. Setiap 6 km, kegelapan mendadak terpecah oleh gua-gua raksasa yang menyala dengan cahaya biru dan kuning menenangkan. Dilengkapi ventilasi canggih serta pos-pos darurat, terowongan ini tetap menyimpan ancaman. Rasa puas diri adalah musuh terbesar. Dalam keheningan yang sunyi, sedikit saja lengah atau keliru menginjak pedal gas bisa berujung petaka mengerikan. Begitu meninggalkan lampu-lampu terang pegunungan Alpen dan memasuki mulut terowongan, segalanya berubah drastis dalam sekejap. Dengan panjang 16,9 km, Anda butuh waktu 15 hingga 20 menit untuk melihat cahaya di ujung sana. Ini menjadi ujian psikologis berat bagi siapapun yang menderita klaustrofobia di tengah tempat-tempat mustahil. Bahaya terbesar di Gotthard bukan tikungan tajam, melainkan kelurusan yang memukau dan tak berujung. Semakin dalam Anda melaju, semakin terasa suhu naik. Meski sistem ventilasi Swiss termasuk terbaik di dunia, panas kering bercampur bau gas menciptakan sesak napas yang mencekam. Anda sadar betul, berada ribuan meter di bawah tumpukan batuan padat, satu-satunya harapan hanyalah pintu api biru penyelamat yang berjarak setiap 250 meter. Begitu Anda melaju ke arah barat di I-70 dari Denver, mesin mobil tiba-tiba meraung lebih keras dan putus asa. Penyebabnya, Anda kini berada di ketinggian lebih dari 3.401 meter di atas permukaan laut, jalan tol tertinggi di dunia untuk lalu lintas umum. Udara di sini sangat tipis hingga napas terasa berat. Sedikit saja kesalahan mengendalikan kecepatan, kepala Anda langsung pusing dan penglihatan kabur. Mengoperasikan terowongan raksasa di ketinggian ekstrim ini adalah tantangan gila. Tekanan dan kekurangan oksigen membuat segalanya berbahaya. Sistem ventilasi harus bekerja pada batas maksimum, berjuang mati-matian agar pengemudi tidak mati lemas karena asap knalpot yang terperangkap di ruang sempit dan pengap. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Saat roda Anda memasuki mulut terowongan, sensasi pertama yang menyergap adalah hembusan udara dingin yang menusuk, langsung mengusir panas terik Vietnam. Ini bukan sekadar jalan pintas. Terowongan Deocha adalah terowongan waktu yang menyelamatkan Anda dari ancaman longsoran batu dan tikungan buta maut di jalur pegunungan lama. Meski jauh lebih aman, mengemudi di dalamnya tetap menuntut konsentrasi penuh. Dengan panjang lebih dari 4,1 km, terowongan jalan terpanjang kedua di Vietnam. Melaju di dalam tabung beton raksasa yang menembus jantung gunung granit terasa menenangkan, sekaligus sangat menegangkan, seolah gunung sedang mengawasi setiap gerak-gerik Anda.
Sebelum tahun 1972, desa Guoliang nyaris terputus total dari dunia luar. Satu-satunya jalan adalah 720 anak tangga batu yang curam dan licin, siap menelan siapapun yang lengah. Tak mau menyerah pada nasib, 13 penduduk desa yang pemberani mengambil palu, pahat, dan bubuk mesiu. Mereka nekat memotong tebing raksasa itu sendiri. Selama 5 tahun penuh penderitaan, tanpa mesin modern sedikit pun, hanya dengan keringat air mata dan darah, mereka berhasil menciptakan terowongan sepanjang 1,2 km, setinggi 5 meter, dan selebar 4 meter. Keajaiban yang lahir dari keberanian luar biasa. Jika ada satu tempat di dunia di mana alam seolah menolak kehadiran manusia, itu adalah Rohtang Pass. Namanya dalam bahasa Tibet berarti ladang orang mati, sebuah peringatan mengerikan yang sangat tepat. Di ketinggian lebih dari 3.000 meter, udara menjadi sangat tipis. Mesin mobil meraung kesakitan mencari oksigen sementara jantung Anda berdegup kencang tak terkendali. Dulu, sebelum terowongan modern dibangun, melintasi Rohtang adalah pertaruhan nyawa. Tikungan tajamnya begitu sempit, roda mobil hanya berjarak beberapa sentimeter dari jurang maut yang menganga. Membangun terowongan melalui pegunungan Pir Panjal bukanlah pekerjaan biasa. Para pekerja harus bertarung melawan aliran air bawah tanah yang menyembur dengan tekanan dahsyat, seolah gunung itu sendiri menolak diganggu. Sungguh luar biasa ketangguhan mereka. Begitu Anda meluncur masuk, Anda langsung menyadari sedang mengemudi hanya 30 meter di bawah dasar Sungai Hudson. Ruangannya sangat sempit dan mencekam. Jalur-jalurnya saling berimpitan, sedikit saja roda menyimpang. Anda bisa menghantam dinding bata kasar atau bertabrakan dengan bus raksasa di samping. Bahayanya bukan dari struktur terowongan, melainkan dari kepadatan lalu lintas yang gila. Di jam sibuk, satu jalur bisa tiba-tiba dialihkan untuk bus, membuat lalu lintas berputar-putar kacau. Hanya dibatasi kerucut plastik tipis. Mengemudi di sini butuh keberanian luar biasa. Sama seperti terowongan Tauern di Austria, sensasi memasukinya membuat napas langsung tersengal. Sesak yang luar biasa menyergap dada, seolah terowongan itu sendiri ingin merenggut oksigen Anda. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.